Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami hadir kembali di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat setiap hari Sabtu pagi live bersama guru kita yang telah hadir tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Ahmad Jazuli Khalil. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga juga ikhwan dan akhwat yang kali ini mendengarkan kami juga dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan bersama orang-orang yang ikhwan dan akhwat cintai. Selama insya Allah kurang lebih 90 menit ke depan, Tausiah Pagi bersama Ustadz Ahmad Jazuli Khalil akan mengangkat tema azan. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatilah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya al-mursalin khulafir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal awliya wa syuhada wa salihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadil baldah minal muslimin wal muslimat ala niyyati anna Allah yanawwiru qulubana wa yashrah sudurana wa yusabbit aqdamana wa yaghfiru lana dhunubana wa yasturu uyubana wa ya'fu an khotoyana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina wa yuballighuna maqasidana wa yashmaradona wa yarham mautana wa yaruddu ghaibana wa yufarrij humumana wa yaqdi duyunana wa yahdina subulas salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dhurriyyatana minal ladzina ya'lamun wa ya'malun ma'anil kitab sunnah wa yahtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat dipertemukannya kita semua di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, guna menjalankan salah satu perintah Allah yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pagi ini setelah minggu yang lalu kita bahas tentang Asrarut Thaharah, kita akan membahas tentang makna adzan. Namun sebelumnya ada di antara adzan dan thaharah ini yang harus dilakukan oleh orang ketika mau menghadap Allah, yaitu adalah menutup aurat. Karena itu kita akan bahas itu dulu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah.
manakala orang yang mau menghadap Allah, yakni sholat. Dimana kata Nabi, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau Nabi SAW dulu, beliau ini mi'raj, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, kemudian mendapatkan perintah dari Allah mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Artinya pertemuan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasul mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin, yakni di waktu salat orang mukmin ini adalah seperti Nabi lagi mi'raj, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca manakala sesudah takbiratul ihram, dalam iftitah itu kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan jiwa ragaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi menghadapkan jiwa kita. Nah, sesudah kita ini untuk menghadap Allah yang maha suci, ya, sedangkan Allah kata Nabi itu layak balu illa thayyiban. Allah itu suci, Allah itu baik, maka Allah enggak nerima kecuali yang baik, yang suci. Karena itu sebelum kita menghadap Allah, kita toharoh dulu. Toharoh dari hadas, toharoh dari najis, toharoh dari hubus. Sehingga fisik kita bersih, kemudian hati kita juga bersih. Menghadap yang maha bersih, yang maha suci. Nah, setelah kita bertoharoh ini ada lagi perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang yang mau menghadap Allah, yaitu menutup aurat. Aurat itu asal maknanya adalah aib. Ya, jadi kita harus menutupi aib. Makanya dalam doa kan ada Allah mastur aurati, kata Nabi, ya Allah tutupilah aibku. Ya, dan Nabi itu orang suci, orang bersih, tapi merasa beliau ini ada aibnya, punya dosa, minta ampunan. Jadi contoh ya dari Nabi untuk kita, untuk tidak malu mengatakan banyak dosa, banyak salah, banyak berbuat yang memalukan. Nah, itu jadi aurat mananya begitu ya, menutup aib, baik aib diri sendiri gak diceritakan kepada orang lain, atau juga aib orang lain yang tidak kita ceritakan kepada orang lain. Baru sesudah itu, dan Nabi sudah menjanjikan siapa yang di dunianya dia menutupi aib orang lain, maka nanti oleh Allah akan ditutupi aibnya di hari kiamat nanti. Itu sebagai balasan atas kebiasaannya di dunia yang suka menutupi aib orang lain. Ya, bukan justru membuka-buka. Nabi Isa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada orang Hawariyin, wahai katanya Hawari, kalau kamu melihat saudaramu sedang tidur lalu kainnya tersibak, apa yang akan kamu lakukan? Jawab mereka, tentu saja kami akan tutupi auratnya. Kata Nabi Isa, itulah orang mukmin harusnya begitu. Jadi bukan ditelanjangin orang yang lagi tidur itu, tapi justru kemudian ditutupi. Maka kita tutupi aibnya. Yang sekarang ini luar biasa. Lagi pada saling mengungkap, ya, membuka aib dan seterusnya. Dan itu tidak heran, karena jauh-jauh hari juga Nabi udah jelaskan. Demikian ya jamaah Allah mengenai aurat. Selanjutnya mengenai aurat ini, ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Ya, jadi ada aurat di dalam sholat dan ada aurat di dalam sholat. Nah, ini kalau aurat ini berhubungan dengan tubuh. Ya, kalau di dalam sholat buat laki-laki dan perempuan ada perbedaannya. Laki-laki dari pusar sampai lutut itu yang wajib ditutupi manakala tidak punya yang lainnya. Ya, tetapi bagi seorang wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangannya.
Kalau di luar sholat nanti beda lagi. Ini adalah bahasan fikih ya, yang demikian sudah diuraikan dan saya tidak menyoroti ini, tidak membahas masalah aurat dari sisi fikih. Selanjutnya para pendengar radio Silaturahim ya rahmati Allah, kita melangkah kepada bab yang akan kita bahas pagi ini, yaitu adzan. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, setibanya di Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mempersatukan antara kaum muhajirin dengan ansor, sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Ya, jadi dua orang, yang satu dari ansor, satu muhajirin, oleh Nabi dipegangkan tangannya, kata Nabi, kalian bersaudara. Terus seperti itu antara muhajirin dengan ansor, ansor. Pada waktu itu, orang kalau sudah mengikat dirinya sebagai saudara, misalnya saya dengan Ibnu, ya, mengikat persaudaraan, maka kedudukan saudara angkat itu sama dengan saudara kandung. Ya, sama dengan saudara kandung, gitu. Nah, nggak ada perbedaan dalam segala hal, ya. Nah, baru termasuk dalam warisan, baru kemudian setelah turunnya surat waris, ya, baru nih dirubah karena kebiasaan yang dulu di zaman jahiliyah itu disalahkan oleh Allah, ya, melalui surat An-Nisa, yaitu dalam surat yang menerangkan tentang warisan. Nah, selanjutnya para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, mereka ini orang muhajirin dengan ansor, ya, perlu bersatu dan mereka mau bersatu dengan mereka, bersaudara. Padahal jangankan antara muhajirin dengan ansor, antara ansor dengan ansor dan muhajirin dengan muhajirin tentu ada perbedaan pendapat. Ya, bahkan Syekh Jumu'ah mengatakan sahabat Umar itu dengan sahabat Ibnu Abbas itu ada perbedaan pendapat 150 masalah agama. Tapi hubungan mereka begitu harmonis, begitu baik, walaupun perbedaan sampai 150, ya. Jadi perbedaan pendapat di kalangan mereka itu tidak meruncing sampai kepada perbedaan sikap. Itulah kedewasaan para sahabat dan kelegowoan para sahabat dalam menerima perbedaan pendapat, karena itu hal yang wajar. Di mana dewasa ini, ya, itu ada sekelompok muslimin ini yang tidak bisa nerima perbedaan pendapat. Ya, jadi harus begini, harus begini. Orang lain nggak dihargai, ya, seolah-olah jadi dia sudah memonopoli kebenaran. Padahal sebenarnya tanpa disadari, ketika orang merasa dirinya benar, ya, itu orang yang seperti itu adalah nggak bagus. Karena tanpa disadari sebenarnya dia ini merasa takabur. Ada kesombongan, ada takabur dalam dirinya ketika merasa bahwa dirinya adalah yang benar. Ya. Kata sahabat Abi Dzar, kalau orang masih belajar, maka kemungkinan untuk menjadi orang pinternya itu besar. Walaupun nggak disebut pinter, ya, udah dimasukkan ke dalam kelompok orang pinter, tapi ketika orang itu sudah merasa pinter, maka dia mulai jadi orang bodoh. Ya, mulai jadi orang bodoh. Di kalangan ulama-ulama tasawuf, ya, orang ketika dia mengatakan dirinya ikhlas, itu cirinya bahwa dia itu nggak ikhlas. Makanya jangan nanya kalau dikasih oleh kiai atau minta sesuatu ke kiai, ke ustadz, ikhlas nih ustadz, nggak bakalan dijawab, ya, nggak bakal dijawab oleh ustadz, oleh kiai, karena ketika dia mengatakan ikhlas,
itu tandanya bahwa dia itu tidak ikhlas. Nah, seperti itu. Nah, ketika orang merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar, awas hati-hati orang yang semacam ini. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, sering saya katakan, itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kalau kita memahami kata as-sirat, sirat itu artinya jalan yang lebar. Itu sirat ya. Karena jalan yang lebar, maka kita itu boleh berjalan sebelah kanan, boleh berjalan sebelah kiri, boleh juga di tengah. Nah, terserah kita maunya di mana. Yang berjalan di tengah, jangan memaksa yang di kanan kirinya supaya ikut berjalan di tengah bersama dia. Biarkan hak mereka memilih yang mana. Apakah kemudian Abu Hanifah memaksa imam yang lainnya supaya ikut Abu Hanifah? Tidak. Begitu juga Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i muridnya. Ya dibiarkan Imam Malik, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengannya. Bahkan kemudian bikin madhab sendiri. Ya. Begitu juga Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i, lalu mendirikan madhab sendiri dan berbeda pendapat. Enggak ada masalah. Sirat tadi itu, karena jalannya ada yang di kanan, di tengah, di pinggir, dan yang di pinggir kiri pun tidak boleh memaksa yang di kanan dan yang di tengah harus berjalan di sebelah kiri. Sepanjang dalam koridor sirat tadi, berarti kita tidak keluar, tidak menyimpang. Itu dipahami, disadari betul oleh para sahabat. Makanya walaupun berbeda di kalangan Ansor dengan Muhajirin, bahkan antara Muhajirin dengan Muhajirin, antara Ansor dengan Ansor, tetap mereka ini bersaudara. Dan mereka nerima orang Muhajirin padahal nggak kenal. Ya, mereka itu menerimanya padahal nggak kenal. Bagaimana mungkin kenal orang Ansor dengan orang Muhajirin? Sedangkan jarak antara Mekah Madinah itu adalah 473 kilometer. Kurang lebih 473 km. Mana mungkin lah mereka kenal. Tapi luar biasa persaudaraan mereka ini, ya. Ya, sampai itu para sahabat Muhajirin oleh sahabat Ansor, ya, rumahnya sahabat Ansor dibagi dua, sebagiannya diberikan kepada sahabat Muhajirin untuk ditempati selama ada di Madinah. Nah, hubungan yang harmonis ini, yang luar biasa ini, ingin bisa ditiru oleh generasi-generasi berikutnya. Maka perlu diwujudkan dalam sebuah simbol, ya. Dan itu ada di dalam sholat berjamaah. Makanya dibentuklah, ya, disyariatkan sholat berjamaah. Dari sholat berjamaah itu kita akan melihat bagaimana nilai kesetaraan, bagaimana adalah kita bisa menghargai perbedaan pendapat, kan bisa lihat. Dan lebih terasa sekali kalau kita lagi di Masjidil Haram, ya. Saya itu kalau membimbing jamaah haji setelah di Mekah beberapa hari, ya, saya tanya jamaah, coba, kata saya, sudah beberapa hari kalian semua di sini. Apa yang pelajaran apa yang sudah Anda petik, ya, dari perjalanan kita, keberadaan kita di Mekah selama sekian hari ini? Ya macam-macam lah orang membacanya sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka itu. Ada yang saya anggap lucu, tapi ya itu wajar-wajar saja, namanya juga orang membaca. Nah, yang menarik itu dua bagi saya. Yang satu ada yang mengatakan, begini katanya Pak Ustadz, saya perhatikan gitu ya ketika kita berada di rumah Allah. Di rumah Allah ini, ternyata kita ini mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang istimewa. Siapa yang datang duluan silahkan. Mau nyari tempat di mana, mau dekat dengan Ka'bah,
Ya, tapi siapa yang datang belakangan, mau walaupun pangkatnya jenderal misalkan, dia harus rela, mungkin saja di tangga sholatnya. Ya, itulah katanya, hak manusia itu sama di depan, di rumahnya Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada jenderal, nggak ada kopral, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semuanya adalah sama. Ya, kata saya bagus. Lalu ada lagi yang berkata begini, kalau saya melihat begini, katanya Ustadz, ya kan ada yang sholat macam-macam, ada yang naruh tangannya di dada, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang dilepaskan sama sekali kayak Madzhab Malik, ada yang lagi sholat sambil nyisirin jenggot, ada yang lagi sholat ya ngambil HP ya, lalu matiin HP, kantongin lagi, ya udah macam-macam. Tapi selesai sholat nggak ada satupun yang haru-haru, ya kamu begini, nggak ada. Karena masing-masing mungkin menyadari bahwa mereka lakukan itu tidak bertentangan. Artinya apa di sini? Jadi kita diajari, dididik di sini itu untuk menghargai pendapat orang lain dan siap untuk berbeda. Ya. Ini namanya cara membaca. Jadi demikian ya jemaah rahimakumullah. Walaupun mereka ini bersama-sama Ansor, perbedaan ada, tapi yang nggak ribut karena perbedaan itu. Nah, makanya sebenarnya kalau sekarang ini kita masih meributkan masalah kunut misalnya ya, masalah tahlil, masalah maulid, masalah perayaan Isra Mi'raj, ya. Itu malu sebenarnya, zaman dulu aja nih nggak diributkan gitu ya. Sekarang udah maju begini, kita masih ribut masalah kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, ya. Ya, sementara orang lain sudah kemana, kita masih bukotek di situ aja, iya. Nah, kalau sholat salaman apa enggak salaman, lalu pakai tasbih apa enggak pakai tasbih. Ya saya ditanya, Ustadz pakai tasbih atau enggak? Ya, Anda punya enggak? Saya bilang punya. Kalau punya boleh, kalau enggak punya jangan pakai tasbih. Artinya tasbih orang jangan dipakai. Ya, kalau punya sendiri lah, mau diapain kayak tasbih situ. Ya, baik, itulah ya jemaah rahimakumullah. Ini mengenai azan dan maka dibentuklah sholat berjamaah. Tapi apa yang diharapkan oleh Rasul belum terwujud. Karena apa? Ada yang udah separuh sholat baru nongol. Nah, masih mendingan kalau gitu, namanya masbuk. Ada juga yang sudah selesai sholatnya baru nongol. Nah ini, itu karena dulu tidak ada adzan. Nah salahnya, walaupun tidak ada adzan, yang ketinggalan itu ya sedikit dibanding dengan yang nggak ketinggalan. Sekarang udah ada adzan, malah yang ketinggalannya lebih banyak daripada yang nggak ketinggalan. Saya pernah tanya kepada jamaah saya begini, Ibnu. Bapak, kata saya ya, sampean ini kalau kerja di Jakarta, digajinya 5 juta. Kemudian oleh atasan Anda diberi pilihan. Cuma diharapkan oleh atasan Anda mau bekerja ya ngurusi perusahaannya yang di Bogor. Dan kalau mau, gaji Anda akan dinaikkan 5 kali lipat. Yang keduanya, pangkatnya dengan sendirinya juga dinaikkan jabatannya. Nah, hebatnya lagi kalau sampean nanti pensiun, disiapkan rumah ya buat mantan karyawan gitu. Kan asik. Gaji 5 kali lipat. Tapi tidak dipaksa Anda, silahkan mau milih mana. Nah, Anda mau pilih kerja di mana? Mau di Jakarta atau di Bogor? Semuanya bilang Bogor. Semuanya mengatakan Bogor, katanya Pak. Loh kenapa?
Lah sekarang 5 kali lipat berarti kan 25 juta Pak. Gitu kan? 25 juta. Udah gitu jabatan kita, pangkat kita atau derajat kita dinaikkan. Udah pensiun kita udah nggak ngontrak lagi, udah rumah udah siap. Bodoh kalau milih di Jakarta. Kesimpulannya begitu. Lalu saya katakan begini. Sekarang kalau Anda sholat di rumah digaji oleh Allah 5 juta. Ya. Tapi kalau Anda mau sholatnya di masjid berjamaah, dinaikkan tuh gajinya oleh Allah 27 kali lipat. Bukan 5 kali lipat lagi nih, 27 kali lipat. Ditambah derajatnya ditinggikan. Kemudian dan oleh Allah sudah disiapkan istana di surga. Mau milih yang mana? Yang jawabnya dikit. Yang jawabnya dikit Ibnu ya. Biasanya kalau kita gunakanlah akal sehat kita kan, sebenarnya luar biasa itu. Nah ini yang diinginkan Rasulullah, bersatu dalam sholat berjamaah, tuh ngumpul, kekuatan Islam kelihatan. Ya Allah. Yang munafik dengan yang nggak munafik kelihatan semuanya. Nah tapi masih ada yang terlambat. Karena itu dibutuhkan sekarang ada cara ya untuk itu, untuk mengumpulkan mereka, menyeru mereka agar berkumpul dalam waktu yang bersamaan sehingga ada lagi yang ketinggalan. Itulah adzan. Itulah adzan ya, seperti itu. Saya ingat dulu orang tua tuh dongeng begini sama saya. Dulu katanya, Nak, zaman kuda gigit besi. Ya, zaman kuda gigit besi, jangan zaman kereta dari tanah lempung. Namanya juga orang dongeng. Orang tua kan nyeritain ke anak-anaknya. Jadi si petani ini katanya, jam 4 itu istrinya udah bangun. Biasa ngerebus singkong, ya. Nah, udah masak, disediain deh tuh singkong sama teh dan gulanya 2 kawung. Ya, gula aren itu, gula aren. Maka si bapak tani itu minum itu. Pagi-pagi udah nyarap. Selesai, kemudian langsung bawa ininya luku buat bajak itu kan sawah. Lalu dia ngajak kebo. Bo, ayah katanya kita kerja, siap Tuan. Ini dongeng orang tua ya sama saya. Masih ingat sampai sekarang dongeng itu. Berangkat kan. Di tengah perjalanan ke sawah itu kedengaran ada orang adzan. Kebo ini merasakan betapa merdunya ini suara. Lalu kebo itu nanya, Tuan, suara apa itu merdu sekali? Itu suara adzan, Bo, katanya. Itu ya. Adzan itu apa? Loh katanya, adzan kagak tahu. Adzan itu adalah memanggil orang biar ke masjid pada sholat. Cuma kebo tuh nggak berani nanya, cuma dalam hatinya dia nanya. Nah ini majikan saya, ini kan orang. Kok dipanggil nggak nggak pergi. Tapi dia takut mau ngomong begitu majikannya. Cuma diinget-inget aja kalimat itu. Ya udah nyampe sawah, kemudian yang baca. Jam 8 atau jam 9. Ya, kemudian datang istrinya. Datang istrinya bawa nasi itu biasa, nasi kiriman ke sawah dulu itu ya. Pakai nasi timbel, ikannya asin, lalap jengkol muda. Iya, sama sayurnya sayur asem. Ya di sawah kan luar biasa itu makan gitu, Masya Allah ya. Lalu Bo, kita makan dulu. Ya makan. Kata ini, kamu makan apaan, Bo? Rumput katanya Tuan. Enak katanya, Bo, enak. Tuan makan apa? Saya makan ini. Enak katanya Tuan. Enak, Bo, sama saya. Dah obrolan itu selesai.
Masuk waktu zuhur ada lagi adzan lagi, cuma beda. Kalau yang subuh kan ada sholatu khairun minan naumnya. Wan, ini apa lagi? Kok kayaknya agak bedaan dikit. Sama ini adzan juga. Apa sih adzan itu Tuhan? Wah, manggil orang, manggil manusia, suruh sholat di masjid. Akhirnya memberanikan diri si kebo itu. Tuhan kok nggak pergi ke masjid, Tuhan? Kata majikan, enggak, Bu. Kata kebonya, sama, saya juga enggak. Anggapnya begitu ya. Oh ya, sama katanya sama saya, Tuhan. Padahal maksudnya kebo itu sama-sama nggak pergi ke masjid, bukan berarti tuannya itu Kebo. sama dengan kebo, enggak begitu. Cuma orang tua saya tuh ngomong begitu, wah kalau gitu saya nggak mau jadi kebo gitu kan. Nah, pemikiran saya jadinya sama lah nanya anak-anak. Ini dongeng namanya juga, dia. Jadi kembali kita kepada adzan tuh. Ya, luar biasa jadi ini. Maka mulailah tuh ada perintah adzan. Lewat itu juga musyawarah. Nabi Muhammad SAW kumpulkan para sahabat, ayo kita musyawarah. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang di masjid ya supaya ini. Yang hasilnya kemudian ada adzan. Ya panjang kalau ceritanya ya, biar singkat saja. Nah, tinggal sekarang ini kita masuk nih yang sering menjadi masalah adalah adzan Jumat ya. Adzan Jumat. Dari zaman Nabi SAW sampai zamannya Umar bin Khattab, itu adzan Jumat itu satu kali ketika khotib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, langsung adzan, udah. Nah ada lagi tuh ya. Nah di zaman sahabat Utsman ketika kaum muslimin semakin bertambah banyak, maka sahabat Utsman ini memandang perlu adanya adzan kedua. Jadi kemudian menyuruh beliau ini kepada saat Bilal suruh adzan sebelum sebelum khutbah. Jadi adzannya jadilah 2 kali. Terhadap perbuatan sahabat Utsman ini tidak ada sahabat lain yang menolak atau menyalahkannya. Bahkan Sayyidina Ali yang oleh Nabi dikatakan babul ulum, ya gudangnya ilmu, pintu gerbangnya ilmu, itu diam. Menunjukkan berarti Sayyidina Ali juga setuju. Nah, makanya dalam istilah usul fikih ini disebutnya namanya qiyas ya, yang seperti ijma, maaf. Ini namanya ijma. Ijma semacam ini disebut ijma sukuti. Dalam istilah usul fikih begitu. Jadilah menjadi sumber hukum ya ketiga sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menanggapi hal itu, para ulama itu berbeda pendapat. Yang kalau disimpulkan menjadi 3 pendapat. Pertama adalah pendapat ulama yang mengatakan sunnah adzan Jumat itu 2 kali, boleh 1 kali. Ya, demikian. Dasar mereka adalah surat An-Nisa ayat 59 dan juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, innahu man ya'is minkum ba'di fasayra fihi ikhtilafan katsira. Siapa saja di antara kalian yang diberi umur panjang oleh Allah ya sesudah wafatku, maka dia akan melihat begitu banyak perbedaan pendapat di kalangan umatku. Fa'alaikum bisunnati. Kalau itu terjadi, berpeganglah kamu pada sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin ya, dan sunnah al-khulafair rasyidin. Beda nih, ada sunnah Rasul, ada sunnah khulafair rasyidin. Ada orang mengatakan sunnah khulafair rasyidin itu adalah ya sama dengan sunnahnya Rasulullah. Kalau sama nggak usah disebut sunnah khulafair rasyidin lagi.
Ya sudah saja, alaikum bisunnati, nggak perlu ada wasunnatil khulafir rasyidin. Kalau yang dilakukan oleh khulafir rasyidin semua adalah yang dilakukan oleh Rasul. Oh, begitu ya. Dasarnya sama. Kemudian ulama yang kedua mengatakan sunnah adzan Jumat itu 1 kali. Gitu. Dasarnya sama. Ayatnya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis riwayat tadi Ahmad, Abu Dawud, ya Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah, sama. Apa namanya di Lotte ya, dulu namanya Makro. Itu adzannya 1 kali. Rupanya ada pengurusnya ini orang NU. Dia tahu kalau saya orang NU. Lalu dia mengatakan begini, Pak Kiai katanya, saya ini rasanya kalau adzan Jumat 1 kali ini hati itu kurang serem. Jadi gimana kalau adzannya kita rubahlah jadi 2, bukan rubah tambahin jadi 2. Ini keinginan Anda, pengurus atau pengurus dan jamaah atau jamaah? Enggak, ini inisiatif saya aja katanya Pak Kiai. Kalau itu cuma keinginan ente, saya nggak setuju. Jangan. Ya. Walaupun saya orang NU, saya nggak setuju merubah yang adzan sudah 1 kali ini menjadi 2. Kenapa? Ini akan menjadi masalah nantinya, menjadi ribut. Nah, itu dulu di zaman Imam Ibnu Sina, ada 2 kelompok ulama. Ya, yang satu adzan 2 kali, yang satu kelompok lagi adzan 1 kali. Mereka datang minta fatwa kepada Imam Ibnu Sina, ya. Apakah 1 atau 2? Ibnu Sina paham betul bahwasanya kiai-kiai yang datang ini kan bukan orang bodoh. Orang pinter tahu dalil. Yang adzan 2 kali dalilnya tahu, yang adzan 1 kali dalilnya tahu. Itu. Karena itu mereka sebenarnya bukan minta fatwa Imam Ibnu Sina, tapi minta dukungan. Itu ya. Karena itu kata Imam Ibnu Sina begini, sudahlah daripada kita ribut begini ya, nggak selesai masalah adzan. Jadi bagaimana kalau mulai minggu depan kita sholat Jumatnya nggak usah adzan, begitu masuk waktu sholat langsung aja khutbah ya, nggak santai lagi. Kata kiai, nah ini malah ulama lebih ulamanya malah gemblung ya, ada sholat Jumat katanya nggak pakai adzan dulu. Maka kata Imam Ibnu Sina begini, ya udah saya nanya sama jenengan semuanya, hukumnya adzan Jumat adzan itu apa? 2 ulama itu sepakat mengatakan hukum adzan itu sunnah. Lalu hukumnya bertengkar sesama muslim apa? Sepakat juga haram. Kata Imam Ibnu Sina, saya bilang geleng-geleng. Lo sampean ini kok mau menegakkan sunnah malah dengan melakukan haram, apa nggak keliru ya? Lebih baik kita meninggalkan sunnah. Jika dengan meninggalkan itu kita bisa meninggalkan perbuatan haram, itu lebih baik daripada menegakkan sunnah dengan melakukan haram. Nah, ini masih ada di kita ini yang begini gitu ya. Sebenarnya kita sesama innamal mu'minuna ikhwah. Kita dengan orang Salafi, ya, orang Muhammadiyah, orang itu sebenarnya saudara semua. Ini hanya karena yang satu adzan atau beda pendapat, udah kayak bukan saudara. Jadi lucu sebenarnya. Kenapa? Nah inilah orang pada keras-keras kepala, ya. Enggak belajar enggak legowo, enggak bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi kita ini rupanya masih seneng ribut masalah seperti itu yang enggak ada manfaatnya lah. Ya, enggak ada manfaatnya. Nah, itulah adzan Jumat ya. Nah, yang ketiga, golongan ulama yang berpendapat apabila adzan 2 kali dapat menyebabkan bertambahnya jumlah jamaah, ya, maka yang baik adzannya 2 kali. Tapi kalau adzan 2 kali atau 1 kali sama saja, maka lebih baik adzannya 1 kali. Itu. Nah, jadi
kepada para pendengar, jika di tempat Anda adzannya sudah 1 kali, ya sudah, nggak usah dirubah jadi 2. Begitu juga yang sudah 2 jangan dirubah. Saya sholat di itu nih Mabes, saya lupa kata sholat Jumat di situ adzannya 1 kali apa 2 kali. Ya saya suka tanya, Pak, di sini adzannya 2 kali apa 1 kali? 1 kali katanya Pak Ustadz. Oh ya udah. Kenapa Pak Ustadz? Nggak apa-apa ya, kalau 1 kali berarti mau adzan saya naik ke mimbar. Nah juga jamaah rahimakumullah, kadang-kadang orang yang biasa sholat Jumat itu yang adzannya 2 kali, kan ada sholat qobliyah Jumat ya. Nah begitu dia masuk ke masjid yang adzannya 1 kali, karena udah biasa qobliyah, maka dia juga melakukan qobliyah kemudian ya. Nah ini sebenarnya nggak tepat di waktu khutbah mengerjakan qobliyah. Khotib naik selesai adzan khutbah ya, langsung pada qobliyah Jumat. Ini nggak baik, nggak tepat seperti ini ya. Jika Anda adalah orang Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i syaratnya khutbah itu antara lain syarat sahnya harus didengarkan oleh 40 orang jamaah. Dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Ya, sehingga saya ingatkan pada jamaah, kalau sekarang jamaahnya ada 50 orang, khutbah adzannya 1 kali, begitu lagi selesai adzan, naik khutbah, yang mengerjakan sholat ada separuh. Ada 20 orang lah katakanlah. Berarti kan tinggal 30 orang ditambah dia 31. Syaratnya khutbah itu harus didengarkan oleh 40. Menurut Syafi'i itu enggak sah tuh khutbahnya. Kalau khutbahnya enggak sah, Jumatnya juga enggak. Karena itu yang benar itu gimana? Yang benar qobliyahnya ya nanti lakukan sesudah ba'diyah Jumat. Kalau Anda biasa melakukan qobliyah Jumat. Bukan berarti saya akan mempermasalahkan ada qobliyah atau enggak. Bagi saya, bagi Anda yang sudah qobliyah berarti ada. Bagi Anda yang nggak suka qobliyah Jumat berarti nggak ada qobliyah Jumat. Udah gitu aja selesai kok ya. Lalu nyari dalil, wah ini ribut lagi, itu begitu. Nantinya rame lagi. Wong masing-masing sudah ada dasarnya, dalilnya. Saya rasa itulah ya jamaah rahimakumullah. Mungkin kita bisa ngambil pelajaran yang berharga dari adzan ini, bahwa bagaimana nilai persatuan dalam Islam itu begitu penting ya. Ya, silahkan kita berbeda pendapat, berbeda paham, tapi jangan karena kita berbeda paham kita harus berbeda sikap. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Bagaimana tokoh 2 organisasi besar dalam Islam, yaitu yakni di Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Ya Allah, kayak saudara kandung itu ya, luar biasa. Baiklah, dan masih banyak lagi contoh-contoh di kita yang seperti ini, yang mudah-mudahan ini semua adalah mendorong ya, menyadarkan kita tentang arti kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pagi ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan asror yang lainnya pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam. Ikhwan dan akhwat pendengar radio maupun TV Rasil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama pemaparan dari Ustadz Ahmad Jazuli Khalil seputar azan. Kami undang ikhwan dan akhwat untuk bertanya lewat WhatsApp maupun lewat SMS di nomor yang sama 08111999720, atau bisa hubungi kami lewat nomor telepon 0218451512. Kami insya Allah akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini.
Radio Silaturahim, Rasil TV, Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di Tausiah Pagi bersama Ustadz Ahmad Jazuli Khalil, dan acara kami juga dapat diraih lewat streaming di www.radiosilaturahim.com. Mudah-mudahan yang tadi sudah komplain bahwa ada gangguan streaming sudah teratasi insyaallah. Baik, sebelum masuk ke tanya dan jawab, ada sedikit informasi yang saya akan sampaikan kepada Ikhwan dan Akhwat seputar pengajian Ahad Pagi atau PAP bersama Ustadz Husein Alatas yang insya Allah akan diadakan esok hari di Masjid Silaturahim pada pukul 8.30 pagi hingga selesai. Jadi kami undang Ikhwan dan Akhwat esok apabila memiliki keluangan waktu untuk hadir di majelis tersebut. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Ustadz yang bertanya, bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai kontroversi yang dulu sempat ramai dibicarakan bahwa azan tidak perlu dikumandangkan menggunakan speaker? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dulu ini ya, di zaman Majapahit itu pernah juga ada larangan adzan zaman Sunan Kalijogo. Nggak boleh adzan keras-keras gitu, nggak boleh. Makanya kemudian Sunan Kalijogo itu bikin lagu untuk mengingatkan sudah masuknya waktu sholat itu, yang udah dikenal itu yang lir ilir tandure usumilir ya, tak ijo royo royo dan seterusnya. Jadi itu termasuk diantaranya ditembangkan saat masuk waktu sholat. Karena kalau dengan adzan nggak boleh, gitu kan? Jadi dengan bahasa seperti itu. Jadi kalau kemudian ada lagi zaman sekarang ini orang yang mengusulkan supaya jangan keras-keras adzan wise speaker, ya apa namanya, nggak heran, mungkin madhabnya Majapahit dulu ya, sebenarnya ya. Ya, jadi saya sih begitu ada orang mengatakan jangan adzan keras-keras pakai speaker, saya jadi ingat ke cerita dulu ya tentang itu. Wah, ini mungkin orang di zaman Majapahit hidup lagi di zaman modern seperti sekarang ini. Memang ada orang yang terganggu dengan adzan, tapi yang menariknya ya. Yang menariknya coba kita lihat, ada orang kalau susah tidur malah baca Al-Quran, baca kalimat-kalimat lain itu jadi mudah jadi tidur. Kenapa? Wong setan itu nggak seneng kok kalau kita ini lama-lama mendengarkan ayat-ayat. Makanya saya heran ada orang yang kok nggak nyaman dengerin apa itu adzan. Ya, ada yang nggak nyaman. Kalau orang muslim saya yakin seorang mukmin itu kalau dengar adzan itu nyaman. Ya, kecuali memang lagunya nggak karu-karuan, suaranya udah nggak enak, lagunya nggak karuan, ya bisa jadi ya. Udah pagi-pagi yang adzannya aki-aki, lagunya nggak enak, ya mahrojnya napasnya nyambung-nyambung, ya itu mungkin bisa terganggu. Jadi saya termasuk orang yang apa namanya ya, yang nggak setuju lah. Sepanjang adzan itu dikumandangkan pada waktunya. Coba kita lihat sekarang ini. Bahkan ini kan Menteri Agama sendiri ya yang mengatakan ketika orang-orang ini pada Natalan, kita umat Islam diminta untuk menghormati orang-orang yang Natalan. Ya. Kemudian ketika orang pada nyepi, ya saudara kita yang seagama, yang agamanya beda, ketika nyepi kita suruh menghargai, menghormati orang-orang yang lagi pada nyepi. Nah, mestinya kan sekarang tinggal giliran mereka juga hormatilah umat Islam ketika menjalankan syariatnya. Salah satunya adalah adzan. Adzan kan nggak sampai setengah jam. Tapi yang menariknya justru ketika Ramadan orang yang puasa suruh menghargain yang nggak puasa. Itu saya tuh heran. Bingung nggak? Kok malah yang puasa yang suruh menghargai, menghormati yang nggak puasa. Orang nggak puasa itu kan nggak terhormat dalam pandangan Islam ya. Mestinya kan yang nggak puasa menghormati yang puasa.
Nah, sekarang giliran Natal kita suruh menghormati. Ketika nyepi kita suruh menghormati. Ketika kita mau puasa Ramadan, kita juga yang suruh menghormati yang nggak puasa. Ini apa-apaan ini? Kalau ya saya kadang-kadang bingung jadinya. Jadi gitu. Dengan pertanyaan itu nggak ada masalah lah. Yang penting adzan itu pada waktunya, toh nggak lama. Lain kalau adzannya jam 1, ya jam 2, nah itu lain cerita. Wallah. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya masih dari WhatsApp dari Adam di Bekasi. Ustadz bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengumandangkan azan tanpa berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak adzan kecuali orang yang berwudu. Itu artinya sunnahnya orang yang adzan itu dalam keadaan toharoh, dalam keadaan sudah wudu. Bukan berarti nggak boleh. Ya, bukan berarti nggak boleh. Boleh orang yang adzan nggak wudu dulu. Cuma itu termasuknya adalah makruh. Karena kata Nabi, la yu'adzin illa mutawaddi. Tidak adzan kecuali orang yang sudah berwudu. Ya, sunnahnya seperti itu. Tapi sah ya adzannya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ini dari SMS dari Sukabumi. Ustadz, namanya tidak dicantumkan, 0857146 sekian. Ustadz, saya di Sukabumi. Dari dulu sampai sekarang waktu sholat Jumat tidak berubah, Ustadz. Dari dulu sampai sekarang hanya jam 12 tepat. Sedangkan kan waktu itu harusnya berubah-ubah. Apakah itu diperbolehkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau diambil waktu itu adalah waktu paling belakang. Misalnya ya, zuhur itu kadang-kadang jam 12 atau jam 11.50 paling rendah. Ya, paling pagi lah kita kan. Nah, kemudian paling lambat jam 12.10 misalnya. Lalu ditetapkan setiap sholat Jumat adzannya jam 12.10, yaitu nggak ada masalah. Artinya nggak ada masalah itu sah, ya bisa. Bukan sebaiknya begitu, tidak. Tapi kalau ditetapkan jam 12, syarat sahnya adzan itu adalah ketika sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk waktu sholat sudah adzan, maka itu adzannya nggak dianggap adzan. Saya pernah khutbah di satu tempat, satu masjid yang cukup besar. Waktu itu adzan zuhur masuknya jam 12 menit. Nah, jam 12 lewat sedikit aja pengurusnya kemudian udahlah adzan aja. Sebab kan banyak karyawan. Ya, kalau adzannya jam 12 kemudian dengan khutbah, nanti kasihan karyawan nggak bisa makan gitu, nggak bisa istirahat gitu. Lalu mengajarkan begitu. Kata saya begini, ya. Pertama, ya sebab paham dia, yang penting khutbahnya udah masuk waktu sholat duhur gitu. Ya ini jam 12 menit. Kata saya, Pak, yang sholat ini kan bukan cuma kita laki-laki saja di masjid. Ya, ada wanita-wanita di rumah juga yang mereka sedang menunggu masuknya waktu sholat. Ada wanita yang tahu nih bentar lagi saya mau head misalnya. Nah itu sehingga orang seperti itu begitu masuk waktu buru-buru dia sholat. Nah, takut nanti sebelum sholat udah keburu. Atau ada orang yang mau pergian. Ya, sekarang kalau kita adzan belum masuk waktu sholat, ya, begitu terdengar adzan, ada orang atau wanita langsung aja dia di rumah sholat. Menurut sampean sah nggak sholatnya wanita itu? Ya,
Padahal sholat itu inna sholat kanat al mu'minina kitaban mauquta. Waktunya kan sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti ada orang sholat sebelum waktunya. Ya tidak sah. Nah, terhadap ketidaksahan wanita itu siapa yang bertanggung jawab? Sampean sanggup bertanggung jawab akhiratnya? Gitu. Wong belum waktunya adzan sudah adzan. Oh, jadi nggak boleh gitu. Nah, tadi kasihan katanya gimana dengan karyawan, jangan adanya yang dikorbankan gitu. Khutbahnya dipersingkat. Itu khutbahnya yang biasanya 20 menit gitu. 15 menit khutbah itu kan nggak perlu lama-lama ya. Jadi ada cara seperti itu. Saya juga kan sama khutbah kadang di perusahaan. Saya tanya, istirahatnya jam berapa? Masuk lagi nantinya jam berapa? Jam sekian. Saya udah hitung mereka untuk makan, untuk ngopi, yang ngerokok, yang segala macam. Kan harus kita pertimbangkan waktunya seperti itu ya. Jadi bukan adanya yang dipercepat. Khutbahnya. Ya, khutbahnya. Jadi nggak dibenarkan kita adzan sebelum waktunya, sebelum masuk waktunya. Wallahu a'lam. Baik, masih dari SMS ini dari Bintaro, Bapak Katenin bertanya, bagaimana hukumnya apabila khotib Jumat mengajak ngobrol dengan jamaah pada saat di mimbar saat khutbah Jumat? Sah atau tidak khutbahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngobrol jelas tentu saja ini udah keluar dari konteksnya. Memang pernah dulu waktu Nabi SAW sedang khutbah, datang seorang sahabat ya, namanya Khirbak bin Umar. Begitu melihat Rasulullah sedang khutbah, dia kemudian langsung duduk. Mungkin sahabat ini pernah mendengar dari Rasulullah kalau khotib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengarkan baik-baik tuh khutbah. Nah, karena itulah makanya dia nggak sholat, duduk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah gini, ya Khirbak, ya kamu sudah sholat? Artinya sholat tahiyatul masjid. Belum, katanya Rasulullah. Bangun, ya sholat 2 rakaat, percepat sholatmu. Lalu Rasulullah bersabda, apabila seseorang dari kamu masuk ke dalam masjid, sebelum kamu duduk, sholat dulu sunnah 2 rakaat. Nah itu kan ada obrolan tuh namanya Nabi dengan jamaah ya. Tapi obrolan di sini Nabi bukan ngobrol, mengingatkan kepada sahabat untuk melakukan salah satu sunnah. Nah kalau memang seperti ini tidak disalahkan itu khotib. Ya, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan apa yang harus diperbuat oleh jamaah di dalam masjid, ya, maka nggak dibenarkan ngobrol. Misalkan tiba-tiba HP-nya hidup, gitu kan? Lalu ada yang telepon dia, nah itu jelas lah menyimpang. Nah, tinggal sekarang batal enggak khutbahnya? Di antara syarat khutbah itu adalah antara rukun pertama dan rukun kedua itu ada mualah. Sambung menyambung. Artinya sambung menyambung tidak terpisah oleh kalimat lain ya, atau dengan diam yang dalam waktu yang cukup lama. Kalau terpisah oleh waktu yang cukup lama, diem si khotibnya karena bingung meneruskan apa gitu ta. Nah, maka batal khutbahnya. Atau diselingi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan materi khutbah. Ya seperti tadi itu nerima telepon dari luar, maka itu khutbahnya harus diulang lagi dari awal. Wallahu a'lam. Ya, ada penanya lewat telepon, kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Heronisya di Gunung Putri. Mohon maaf suaranya kurang jelas, mungkin Ahi Arifin bisa ditingkatkan volumenya. Halo Ibu, suaranya juga lebih kuat lagi Ibu ya. 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 Langsung saja pertanyaannya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kan kalau hari Jumat kan azan ya kan untuk apa katanya untuk orang yang sholat Jumat. Tapi kan perempuan kan di rumah sholatnya Pak Ustaz.
Ya. Apa setelah azan perempuan itu boleh langsung sholat Pak Ustaz? Baik. Ya, itu aja pertanyaannya Ibu. Ya kan kalau Baik. kata orang katanya suruh nunggu apa suaminya pulang kata gitu. Oh, Baik, oke, baik, baik. oke. Baik Ibu, didengarkan penjelasan Ustaz lewat radio ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi wanita ya di hari Jumat yang mau sholat duhur, buat wanita yang mau mendengarkan khutbah, sebaiknya sholatnya ditunda ya sampai selesai khutbah. Itu ya, sampai selesai khutbah baru kemudian sholat duhur. Itu yang pertama. Tapi bagi wanita yang tidak niat mendengarkan khutbah, maka dia supaya segera disunahkan segera mengerjakan sholat setelah selesai adzan dikumandangkan. Itu ya. Nah, sebab di saat adzan itu sedang dikumandangkan, kita disunahkan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang lainnya sama diucapkan. Begitu selesai adzan, nah disunahkan ibu ya, ibu-ibu itu mengerjakan sholat. Itu seperti itu sunahnya. Sekarang kalau umpamanya saya sholatnya begitu kedengaran adzan langsung aja sholat, bagaimana? Boleh sah juga sholatnya. Cuma berarti ibu nantinya tidak melakukan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu menjawab adzan. Itu saja ya. Jadi kalau bicaranya sah adalah sah. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz Ya. ya, masih ada waktu. Ini dari Ridwan di Magelang. Bapak Ridwan bertanya, sebenarnya bagaimana hukum puji-pujian atau sholawatan setelah azan? Karena di kampung saya sering berselisih paham tentang pujian-pujian ini Ustadz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim ya. Memang puji-pujian ini ada di kita ya. Jadi ya namanya juga orang di zamannya Wali Songo dulu itu orang yang jauh dengan agama banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga para wali ini atau para ulamanya ke masjid datang duluan, kadang-kadang dia yang adzan. Iya, adzan. Bahkan kadang iqomat, udah adzan nungguin jamaahnya nggak pada datang. Nah, akhirnya padahal kan sunahnya berjamaah, dia sendiri pingin berjamaah, akhirnya baca sholawat. Di antaranya seperti yaitu lir-ilir yang gitu ya. Kemudian tombo ati dibaca gitu ya. Nggak, udah itu tombo ati yang 5 udah diterangkan semuanya sambil dilantunkan pakai lagu gitu ya, belum datang juga. Kiainya agak kesel ya. Akhirnya mulai itu dengan bahasa agak keras lagi. Mulai berangkat nantinya dari rumah. Berangkat sambil ngerokok. Itu. Nyampe di musolanya di masjid karena rokoknya belum habis, belum masuk ya. Duduk dulu di teras ngabisin rokok. Kiainya itu nungguin jamaahnya tuh ngabisin rokoknya dulu. Nah, karena masih belum masuk juga dilanjutkan syairnya, diurugi tutupi anjang-anjang. Diurugi disiram kembang. Artinya orang kalau udah mati itu nantinya ditutupin Tanah. Orang batang, diuruk, disiram. Nah, begitu udah denger nyanyi ini, matiin rokok, masuk ke musola. Itu sebuah cara saja bagaimana mengajak mereka supaya datang gitu, nungguin mereka supaya pada mau berjamaah. Nah, apakah ada anjurannya dari enggak ada anjurannya. Tapi sekarang kalau kita maunya pergi ke masjid sendirian, padahal kita pingin sholat berjamaah, itu asalnya seperti itu.
Nah, mengenai puji-pujian itu sendiri ya nggak ada masalah. Wong Allah senang puji-pujian. Sholawatan ya bagus. Tapi jangan karena kepanjangan sholawatan ya. Kemudian waktu sholat kadang-kadang suka ya terabaikan ya. Waktu maghrib itu adalah waktu yang paling singkat. Sering saya katakan kepada jamaah ya, coba kalau adzan diperhitungkan oleh sampean adzan ini, maghrib misalkan, adzannya jam 6. Jam 6:10 menit, udah iqamat. Itu. Mau ada orang sholat sunnah, enggak ada yang sholat sunnah. Kalau udah lewat 10 menit, iqamat. Gitu. Ini kadang-kadang ya, udah adzan, lalu muadzinnya udah selesai sholat sunnah, dia baca sholawatan, datang jamaah sholat qobliyah dulu kan. Begitu udah dapat 1 rakaat yang pertama, datang lagi nanti yang kedua. Takbir lagi, Allahu Akbar. Yang pertama udah selesai, yang kedua dapat 1 rakaat, nongol lagi yang ketiga, sholat qobliyah lagi. Nah ini yang baca sholawatan, ngelihat ada orang yang sholat, nggak jadi lagi qomat. Lalu kapan mau sholatnya? Ya. Jadi ya kayak di Saudi Arabia itu di Masjidil Haram misalnya kan, di sana dibatasi waktunya. Maghrib adzan jam sekian, qomatnya jam sekian, isya begitu juga, subuh demikian juga, semuanya diperkirakan. Jangan karena ada orang sholat sunnah jadi nggak diqomat. Nah, nanti kalau ada orang pingin menggagalkan sholat, bergantian datang pada sholat sunnah. Nah, jangan terpengaruh oleh orang yang lagi sholat sunnah. Begitu ya. Saya rasa demikian, Bapak. Jadi sholawatan, puji-pujian itu tidak ada salahnya, boleh-boleh saja. Ya, karena sholawat ya bagus, muji-muji juga adalah bagus asalkan pujiannya yang benar ya. Demikian, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Amin. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Dan semoga pula Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa rajana sirra amalina birahmatika ya arhamar rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran, kita ucapkan bersama kepada guru kita Ustadz Ahmad Jazuli Khalil atas waktu dan ilmunya. Insya Allah bermanfaat besar dan banyak sekali pelajaran pengingat juga ilmu yang kita serap pada pagi hari ini. Pada Ikhwan dan Akhwat yang telah memberikan pertanyaannya lewat SMS dan WhatsApp, mohon maaf apabila semua tidak terjawab, insya Allah di lain kesempatan. Yang bertugas pada hari ini saya Caroline sebagai pemandu acara, kemudian ada Ondi Mandi dari ada apa Ondi? Dari belakang kamera. PAPO ya, tadi sudah saya ingatkan mengenai pengajian Ahad yang akan dilaksanakan esok hari insya Allah pada pukul 8.30 pagi bersama Ustadz Husain Alatas. Jangan lupa untuk hadir. Di belakang mixer radio ada Ahi Arifin, di mixer televisi ada Atep. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kalian lagi juga undur diri dan minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.